Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, ya hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 3, subtema 3 perubahan wujud benda, yaitu pembelajaran 5. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, apakah anak soleh-soleha sudah siap mengikuti pelajaran kita hari ini? Sudah siap? Ya, insya Allah siap. Sekarang, anak soleh-soleha, silahkan buka buku pena 3B-nya halaman 61. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5. Nah, anak soleh-soleha, materi pelajaran kita yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Anak soleh-soleha, kita sudah mempelajari beberapa perubahan wujud benda. Hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda, yaitu menyublim. Yuk kita perhatikan di buku Ananda ada 4 kotak yang berisi tentang teks yang ada di dalam kolom. Coba perhatikan, ini adalah teksnya. Nah, ayo kita baca secara bersama-sama. Teks yang ada di kolom pertama, bacanya, proses menyublim dapat ditemukan dalam keseharian kita. Salah satunya pada kamper. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Kamper berwujud padat, namun ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan uap yang lama-kelamaan akan habis. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap atau gas. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Nah, anak soleh-soleha, dari keempat teks dalam kolom ini kita dapat menemukan informasi. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan saksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Nah, anak soleh-soleha, dari keempat teks yang ada di kolom ini belum tersusun secara rapi. Jadi, ayo kita susun secara rapi. Nah, anak soleh-soleha, apakah Anda sudah tahu apa itu kamper? Dan bagaimana sih bentuk dari es kering? Nah, berikut ini adalah bentuk dari kamper. Kamper itu biasanya disebut juga dengan kapur barus. Biasanya diletakkan di dalam lemari atau di toilet supaya bau tidak sedap bisa hilang. Dan ini adalah gambar es kering. Es kering ini ketika didiamkan akan berubah wujud menjadi uap karena terkena suhu yang tinggi atau peningkatan suhu sehingga ia berubah menjadi uap. Seperti itu anak soleh-soleha. Nah, sekarang ayo kita susun keempat teks tersebut sehingga menjadi teks yang tersusun rapi. Kira-kira yang pertama yang mana ya? Nah, yang pertama itu adalah teks yang ini. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda
dari wujud padat ke dalam wujud uap. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Dan yang kedua adalah proses menyublim dapat ditemukan dalam keseharian kita. Salah satunya pada kamper. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Kemudian yang selanjutnya, kamper berwujud padat. Namun ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah menjadi wujud gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan uap yang lama-kelamaan akan habis. Nah, seperti itu anak soleh-solehah urutan teks sehingga menjadi teks yang tersusun rapi. Jadi ceritanya bisa kita mengerti. Jadi apa tadi itu menyublim anak soleh? Ya, menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Contohnya adalah kapur barus atau kamper dan es kering. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah PPKN KD 3.3 dan 4.3 mengenai peran dalam kelompok. Nah, anak soleh-soleha, peran kita sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Nah, melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing ananda. Misalnya, ketika guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Pada tugas tersebut, ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada juga siswa yang berperan mencatat hasil diskusi, dan ada juga siswa yang berperan mempresentasikan hasil karya pada saat pameran. Nah, anak soleh-soleha, pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil ya. Tidak boleh berbeda-beda, tidak boleh pilih kasih antar teman yang lain. Nah, tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian, pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Karena dalam bekerja kelompok, kita membutuhkan kerjasama. Dan ketika kita melakukan kegiatan kerjasama tersebut, kegiatan atau kerja kelompok kita menjadi lebih cepat selesai. Seperti itu anak soleh-soleha. Jadi ketika nanti ustazah kasih tugas kelompok, ananda bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya. Tidak boleh ada yang egois, tidak boleh pilih-pilih teman ya. Seperti itu anak soleh-soleha. Nah, sekarang yang akan kita pelajari selanjutnya adalah matematika KD 3.7 dan 4.7 mengenai menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Anak soleh-soleha, saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Jika satuan berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Untuk mengubah satuan berat kilogram ke gram, kita perlu mengalihkan bilangannya dengan 1000. Sebaliknya, untuk mengubah satuan berat gram ke kilogram, kita perlu membagi bilangannya dengan 1000. Karena 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Seperti itu anak soleh-soleha. Yuk kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ibu memiliki persediaan 2 kg mentega. Setelah digunakan untuk membuat kue, mentega ibu tersisa 500 gram. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah berat mentega yang digunakan ibu untuk membuat kue? Tuliskan dalam satuan kilogram dan gram. Yuk kita selesaikan. Nah, kita tulis mentega yang digunakan 2 kg dikurang 500 gram. Kemudian kita ubah kilogram menjadi gram. 2 kg sama dengan 2000 gram.
Kemudian kita kurangi dengan 500 gram. Hasilnya 1.500 gram. Karena tadi yang ditanyakan adalah berapa berat mentega yang digunakan ibu dalam satuan kilogram dan gram. Jadi kita ubah menjadi kilogram dan gram. 1.500 gram hasilnya sama dengan 1 kilogram 500 gram. Jadi berat mentega yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah 1 kilogram 500 gram. Contoh yang selanjutnya adalah, coba kita perhatikan, hasil tangkapan ikan nelayan 10 kg lebih 300 gram. Setelah semua ikan dikeringkan untuk dijadikan ikan asin, beratnya menjadi 8 kg lebih 200 gram. Pertanyaannya, berapa gram berat air yang menguap? Yuk kita selesaikan. Nah, berat air yang menguap, kita tuliskan dulu berapa tadi berat ikan yang dihasilkan oleh nelayan, yaitu 10 kg 300 gram. Kemudian kita kurangi beratnya setelah dikeringkan menjadi 8 kg 200 gram. Jadi kita ubah 10 menjadi gram, 10 kg menjadi gram, dan 8 kg menjadi gram. Kemudian kita gabungkan dengan lebihnya, yaitu 10 kg 300 gram menjadi 10.300 gram, dan 8 kg 200 gram menjadi 8.200 gram. Kemudian kita kurangi 10.000 dikurang 8.000 hasilnya 2.000. Kemudian 300 dikurang 200 hasilnya 100. Jadi hasilnya 10.300 gram dikurang 8.200 gram hasilnya 2.100 gram. Jadi berat air yang menguap saat menjemur ikan adalah 2.100 gram. Seperti itu anak soleh-soleha ketika kita diminta untuk menyelesaikan masalah mengenai kesetaraan satuan berat. Insya Allah Ananda pahamkan. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan bertanya ke Ustazah ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan. Tetap jaga kesehatan Ananda, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika keluar rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.